karena yang kita punya sudah yang eksekusinya saja yang mungkin yang perlu dibenahi dalam penegakan hukum, memberantas korupsi dan mengempaskan dan berwelas asih dan membanggakan bagi kita jiwa-jiwa merdeka yang menganggap ini sebagai rumah. Sekiranya sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan, hiburan kepada kita semua dan beredukasi tentang sejarah bangsa Indonesia ini, teman-teman. Dari kita belajar dari kebesaran dan kesuksesan di masa silam, teman-teman. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Lancaneru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, saya berharap bahwa teman-teman dan saya juga dalam keadaan sehat walafiat saat ini, agar kita bisa terfokus untuk membahas sebuah sejarah tentang Majapahit. Di episode kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh Majapahit yang sangat terkenal. Dia adalah Rekrean Mahapatih pertama di Majapahit, yaitu Rekrean Mahapatih Nampi. Pada tahun 1316 itu terjadi peristiwa berdarah yang mengakibatkan Mahapatih Nampi itu tewas terbunuh dan menjadi seorang pemberontak. Semua itu terjadi karena adanya fitnah dan politik yang terjadi di masa pemerintahan Prabu Jayabara. Peristiwa ini sebenarnya tidak harus terjadi. Ini suatu kejadian yang sebenarnya bisa dihindari, teman-teman. Tetapi karena adanya fitnah yang disebarkan oleh Dia Halayudha, itu pada akhirnya ya memang harus terjadi. Tercatat dalam sejarah, menurut kitab Negara Kartagama dan Paralaton itu menyebutkan bahwa kejadian yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur, itu menewaskan seluruh keluarga dan pengikut Patih Nampi, termasuk Patih Nampi sendiri yang menjadi korban atas fitnah yang dilancarkan oleh Dia Halayudha. Nampi itu adalah pengikut setia dari Raden Wijaya yang mengikuti selama masa pelarian setelah Singasari diruntuhkan oleh Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Kemudian pelarian Raden Wijaya yang melarikan diri ke arah Sumenep, teman-teman, diterima oleh Arya Wiraraja, kemudian oleh nasihat dari Arya Wiraraja. Itulah pada akhirnya Raden Wijaya itu mampu untuk menyusun siasat dan menjadikan Alas Tarik sebagai tempat menyusun kekuatan dan juga strategi.
hingga pada akhirnya tahun 1293, yaitu setahun setelah Singasari runtuh, itu Raden Wijaya mampu mendirikan kerajaan yang kemudian diberi nama Kerajaan Majapahit. Setelah keberhasilannya menjadi seorang raja, tentunya Raden Wijaya itu membutuhkan pembantu-pembantu untuk menjalankan roda pemerintahan dan tidak ingin melupakan jasa-jasa dari orang-orang terdekatnya. Maka Raden Wijaya membagikan jabatan kepada sahabatnya yang selama ini mengikuti selama pelarian dan perjuangannya. Dan dalam pembagian wilayah jabatan ini terpilihlah Patih Nambi atau Nambi itu menjadi Mahapatih Hamengkubumi yang pertama di Majapahit. Terpilihnya Patih Hamengkubumi yang pertama ini itu menyebabkan perselisihan di antara Nambi dengan Ranggalawe, teman-teman. Yang peristiwa ini kemudian terjadilah sebuah pertumpahan darah di Tambak Beras, di tepian kali Tambak Beras, dan Ranggalawe tewas di situ sebagai seorang pemberontak. Teman-teman, pada tahun 1316 ketika itu ayahanda dari Nambi, yaitu Pranaraja, itu sedang sakit keras di Lumajang. Oleh karena itu Nambi meminta izin kepada Prabu Jayanegara yang merupakan putra dari Raden Wijaya, teman-teman. Minta izin untuk menjenguk orang tuanya lagi sakit. Tetapi ternyata Pak Nambi itu terlambat. Begitu sampai Lumajang, ayahandanya telah meninggal dunia. Mendengar kabar kematian Pranaraja, yaitu ayah dari Patih Nambi, Halayudha itu datang untuk berbelasungkawa, membawa ucapan belasungkawa dari Prabu Jayanegara. Dan sesampainya di sana di Lumajang, itu di Halayudha mengusulkan kepada Nambi untuk memperpanjang masa izin atau masa cutinya, teman-teman, mengingat untuk menghibur diri agar bisa menerima kematian orang tuanya. Dan setelah itu baru kembali ke Majapahit, teman-teman. Kemudian di Halayudha itu pamit kepada Nambi untuk menghadap Prabu Jayanegara dan menyampaikan permohonan perpanjangan izin kepada Prabu Jayanegara. Tetapi apa yang dilakukan oleh di Halayudha itu tidak sesuai apa yang dibicarakan dengan Nambi, teman-teman. Ternyata di Halayudha itu melaporkan bahwa Nambi tidak mau pulang ke Majapahit dan diduga menyusun sebuah pemberontakan di Lumajang. Mendengar hal ini, Jayanegara tentunya marah sekali dan kemudian memerintahkan kepada di Halayudha untuk menggempur dan memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh Nambi. Tetapi menurut para waton itu bahkan Prabu Jayanegara sendiri yang memimpin pasukan untuk memadamkan pemberontakan Nambi. Nambi di Lumajang yang tidak tahu akan rencana dari di Halayudha itu sangat terkejut sekali ketika melihat pasukan besar dari Majapahit menyerang Lumajang. Teman-teman, dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, kemudian Nambi itu mempersiapkan diri untuk mempertahankan kehormatannya. Oleh karena itu perlawanan yang sengit itu pun dilakukan, meskipun pertarungan tidak seimbang, yang pada akhirnya dalam penyerbuan itu Nambi dan seluruh keluarganya itu tewas di situ di Lumajang.
dengan meninggalnya Nambi di Lumajang itu pada akhirnya dia Halayuda lah yang menggantikan posisi Nambi sebagai Patih Hamengkubumi. Semenjak Halayuda naik menjadi Patih Hamengkubumi, maka warna politik dan pemerintahan Majapahit pun mulai tidak stabil, karena Halayuda itu telah mempengaruhi dan menghasut pada Prabu Jayanegara. Hal itu bisa dilakukan karena memang Jayanegara itu tidak sekuat dan tidak sebijaksana ayahnya, yaitu Raden Wijaya. Teman-teman, menurut peralatan maupun negara Kartagama, bahwa pembantu-pembantu setia dari Raden Wijaya ketika dalam pelarian dan juga mendirikan kerajaan Majapahit itu hampir semua terbunuh sebagai pemberontak di Majapahit. Semua itu bisa terjadi karena intrik politik dan juga fitnah yang ditebarkan oleh Halayuda, orang yang tidak ikut berjuang untuk mendirikan kerajaan Majapahit. Wijaya itu mempunyai seorang sepupu yang bernama Halayuda. Teman-teman, sejarah juga membuktikan bahwa nepotisme itu sesuatu yang tidak bagus, tidak sehat untuk sebuah kekuasaan dan pemerintahan. Pejuang-pejuang yang sesungguhnya itu bisa tersingkir karena adanya sebuah hubungan keluarga ataupun nepotisme. Nah, teman-teman, episode kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sedikit cerita sejarah ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Lancanyar ini agar bisa lebih luas jangkauannya. Teman-teman, bagikan video ini kepada teman-teman yang lain agar teman-teman lain bisa tahu, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang akan datang, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.